사람에 손대는 거 아주 싫어해. 사랑하던 그 사람이야. Halo sahabat, bagaimana kabarnya? Gimana puasanya lancar? Mimin terus doain kalian selalu diberikan kesehatan selalu. Saya kembali mengingatkan bahwa ini adalah serial Korea berjudul The King Eternal Monarch, yang mana kita sudah memasuki episode keempat dari 16 episode. Buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan kalian bisa tonton episode awalnya terlebih dahulu agar ceritanya terarah. Link sudah Mimin taruh di deskripsi. Buat yang sudah mengikuti sejak awal episode, saya ucapkan selamat menonton. Di awal episode 4 kita akan diperlihatkan Lelim yang pada saat itu berada di pantai bersama salah satu tangan kanannya. Tiba-tiba waktu seketika berhenti kecuali dirinya. Lelim pun langsung menyimpulkan bahwa kejadian waktu terjeda seperti ini akan terjadi apabila seseorang melintas pada portal penghubung dua dunia. Dan hanya seseorang yang memegang sebagian seruling yang bisa merasakan jeda waktu tersebut. Sementara pada Republik Korea tampak Taeul sedang memikirkan ucapan Legun tentang teori dua dunia. Antara percaya tak percaya, Taeul terus memikirkan hal tersebut. Setelah itu, Taeul lanjut memikirkan kasus Lee Sang-do yang hingga kini tak terpecahkan. Mayat Lee Sang-do ditemukan di bagasi mobil tempo lalu. Yang jadi masalah, Lee Sang-do mati dengan bekas luka yang diduga pelakunya menggunakan linggis dan sampai sekarang pelakunya belum juga ditemukan. Kasus Lee Sang-do ini nanti akan terjawab di episode selanjutnya ya guys. Di kerajaan Korea tiba-tiba Menteri Seoryung datang ke istana karena dia penasaran dengan raja yang sudah menghilang sejak lama. Nenek Oknam pun dibuat marah oleh Perdana Menteri hingga cekcok tak terhindarkan antara kedua orang tersebut. Nenek Oknam sudah bilang bahwa raja tidak hilang. Raja hanya ingin menyendiri di ruangannya. Namun karena tak percaya, Seoryung pun memaksa masuk ke dalam. 이번 주는 서면 보고 받겠다고. Dan Nenek Oknam pun kaget melihat raja yang sudah standby di ruangannya. Melihat tindakan tak sopan Seoryung, lantas Legun pun memarahinya. Saat Seoryung pergi, Nenek Oknam memarahi Legun karena pergi tanpa izin kepadanya. Nenek Oknam sempat heran mengapa seluruh kancing di baju Legun sudah hilang semuanya. Nenek Oknam pun lanjut membereskan baju milik Legun dengan keheranan karena menemukan boneka beruang. Tidak hanya itu, ada voucher ayam goreng dan sebuah buku puisi di dalamnya. Singkat cerita, Seoryung pun menemui Pangeran Buyung. Pangeran Buyung ini adalah paman dari Raja Legun atau bisa dibilang adik dari ayah Legun. Seoryung mencurigai pangeran karena pangeran tampak begitu biasa saja mengetahui raja selama ini menghilang. Pangeran Buyung lalu dengan santainya bilang bahwa raja saat itu tidak menghilang. Beliau hanya terjebak matematikanya di ruang kerjanya. Tentu saja hal itu demi melindungi citra kerajaan. Lalu Seoryung berkata ada yang aneh pada kejadian tersebut. Kenapa tingkat keamanan terhadap Pangeran Buyung menjadi ketat ketika raja berada di ruangan kerja? Intinya Seoryung masih tidak percaya dengan semua yang dijelaskan pangeran. Lalu Perdana Menteri tersebut lanjut mencurigai pangeran kenapa Pangeran Buyung dilarang berpolitik selama 4 generasi padahal dirinya adalah keturunan raja. Selain itu anak-anak dan cucunya semua dikirim ke luar negeri tanpa diperbolehkan menginjakkan kaki di Korea. Lalu Pangeran Buyung pun menjelaskan bahwa dia tak pernah iri dengan pihak kerajaan yang memperlakukan dirinya seperti ini. Tentunya dalam hati Pangeran Buyung sebenarnya dia sudah paham maksud dari perlakuan tersebut demi untuk alasan keamanan. Lalu Seoryung kembali mengancam pangeran dengan pertemuan bersama dirinya saat ini. Bisa saja media akan meliput pertemuan ini dan mengira Pangeran Buyung berada di pihak Seoryung. Kemudian saat Pangeran Buyung sedang berada di kantornya, dia didatangi oleh Legun yang saat itu mengantarkan kue buatan Nenek Oknam. Pangeran Buyung menyuruh Legun agar cepat menikah dan memiliki keturunan untuk meneruskan tahta kerajaan. Mereka berbincang-bincang dan saling mengenang memori saat mereka masih bersama-sama, yang mana Legun dulu waktu kecil dirawat sangat baik oleh Pangeran Buyung.
저 학교 봄소풍 때 찍은 사진입니다. Lekun lalu bertanya kepada pangeran bahwa karena dirinya, anak-anak pangeran diungsingkan di luar negeri. Semua itu terjadi karena kejadian setelah pengkhianatan Lelim. Apakah Pangeran Buyung berada di pihak kerajaan atau malah berada di pihak Lelim? Tanya Lekun. 아닐까요? Pangeran Buyung secara tegas menjelaskan jika Lekun tak percaya dengannya, maka dirinya siap memenggal kepala anak-anaknya demi kesetiaannya kepada kerajaan. 마음을 증명하기 위해 제 자식 참아. Oleh sebab itu Pangeran Buyung membuang keturunannya ke luar negeri untuk selamanya dengan alasan keamanan. Sepertinya Lekun tahu dengan apa yang disembunyikan oleh pamannya itu. Ya, sedikit penjelasan, setelah pengkhianatan dulu, ditemukan mayat Lilim yang berada di tepi pantai. Namun di situ Pangeran Buyung sengaja membuat berita tentang kematian Lilim disebabkan karena ditembak oleh pengawal kerajaan. Dan setelah Lekun melihat hasil autopsinya, hasilnya sangat tidak sesuai antara autopsi dan berita yang dibuat oleh Pangeran Buyung. Tentunya Pangeran Buyung semata-mata membuat berita tersebut demi untuk mengembalikan harga diri kerajaan. Lanjut, Lekun lalu menyerahkan hasil autopsinya kepada pangeran guna diperjelas kembali nantinya. 증명하지 못해. Setelah itu Lekun melamun di perpustakaan. Dirinya membayangkan Taiul berada di depannya. Selain menyukai Taiul, Lekun sebenarnya juga ingin mengetahui kenapa saat pengkhianatan dulu ada tanda pengenal Taiul yang dibawa oleh orang yang menyelamatkannya. Di sisi lain Taiul juga mulai kepikiran terhadap Lekun. Sementara di tempat lain Kang Sinjai yang saat itu membersihkan rumahnya, dia kedatangan ibunya yang tengah pulang entah dari mana. Lalu Sinjai mencoba merebut tas ibunya dan menemukan uang yang sangat banyak. 엄마가 딸 수 있는 금액이 아니야. Kang Sinjai langsung menyimpulkan bahwa ibunya dari lokasi perjudian. Kang Sinjai lalu menelpon Jang Mi dan mengajak ibunya untuk menemaninya ke lokasi perjudian. 동작 그만. Walaupun sempat diredam oleh bos bandar judi, karena jika Kang Sinjai menangkap praktek judinya, maka otomatis ibunya akan tertangkap juga. Namun dengan berat hati Kang Sinjai pun memutuskan untuk membawa polisi dan menangkap semua pelaku praktek judi tersebut. Pada saat itu Kang Sinjai sangat sedih melihat ibunya akan ditangkap. Di tempat lain ada Jen Taiul yang tengah memegang boneka kecilnya dan tanda pengenalnya. Lalu tak lama ada bocil bersepeda menyerempet Taiul dan menyebabkan tanda pengenalnya jatuh di got. Anaknya itu minta maaf dan Taiul pun memaafkannya. 너도 실수잖아. Taiul kemudian lanjut menemui teman kerjanya. Teman kerjanya itu bilang bahwa uang yang dibawa Lekun sama sekali bukan uang palsu. Uang itu asli. Hal itu terlihat dari proporsi benang, tinta, sampai cara menghindari penggandaannya sangat detail. Menurutnya itu adalah benar-benar uang yang dikeluarkan oleh bank namun tak tahu uang tersebut dari negara mana. 진짜 지랄하니까 이거. Adegan berpindah pada Lelim yang berada di toko buku Yusu tengah membuka kertas bertuliskan Raja telah kembali ke istana. Sementara di kerajaan Korea tampak Lekun yang saat itu kembali ke tempat di mana ayahnya dulu terbunuh. Dia mengambil pedang 4 harimau di dalam kotak yang sudah usang. Lekun pun kembali mengingat kenangannya dulu saat masih bersama ayahnya. Pada saat itu sang ayah mengucapkan sajak tentang pedang 4 harimau. 이것이 사인. Sang ayah juga memberitahu bahwa hanya sang rajalah yang berhak memakainya. 우리 군인은 이 손. 아범. 그러려면 그럼 참여하겠습니다. Sementara di tempat lain Taiul yang semakin penasaran dengan Lekun lalu mencoba mengecek CCTV yang memantau daerah hutan bambu. Didapati hasil bahwa Lekun selalu menghilang setelah masuk di hutan bambu tersebut. Taiul lalu memutuskan untuk mendatangi hutan bambu sendirian. 왜? 진짜 여기로 온 거야? Sementara Lekun yang berada di kerajaan Korea tiba-tiba didatangi oleh Joyung. Belum sempat Joyung mendekat, tiba-tiba saja waktu berhenti lagi. Tentu saja hal itu hanya disadari oleh Lekun saja, bahwa kali ini waktu berhenti 2,7 sekian detik setelah dihitung oleh Lekun. Setelah waktu kembali normal, lalu Lekun menceritakan kejadian yang barusan dialami kepada Joyung. Dia juga menambahkan bahwa selama ini dia pergi ke Republik Korea. Joyung yang merasa Lekun sedang sakit lalu hendak memanggil dokter. 곳은 수도가 서울이고
총무의 동 어이를 들라 이르겠습니다. Tampaknya kejadian waktu berhenti dipicu karena Lelim yang baru saja melintas untuk berada di Republik Korea. Lelim menemui Ibu Lee Ji-hun yang mana Ibu Lee Ji-hun ini adalah kembaran Ibu Lee Kun di Korea. Ibu Lee Ji-hun masih tetap heran terhadap Lelim yang belum berubah padahal sudah berumur tua. Kalau di Republik Korea, Ibu Lee Ji-hun masih menganggap Lelim sebagai kakak iparnya, guys. Kemudian Lelim lanjut masuk ke sebuah ruangan yang mana ruangan tersebut dipenuhi oleh foto-foto yang bergelantungan. Salah satu foto yang bergantungan tersebut ada sosok gambar Pangeran Buyung. Mimin akan jelaskan di episode selanjutnya kenapa banyak foto-foto bergantungan di ruangan rahasia Lelim. Sementara di kerajaan Korea sekarang penjagaan Lee Kun semakin ketat lantaran nenek Oknam takut jika raja kabur lagi. Scene berpindah pada Taeul. Setelah jatuhnya identitas kepolisian Taeul, kini dia akan membuat identitasnya yang baru. Petugas memberitahu tanda pengenalnya akan jadi nanti pada akhir Oktober. Namun dia flashback membayangkan Lee Kun pernah berkata bahwa tanda pengenalnya tersebut tertulis pada tanggal 11 November 2019. Akhirnya Taeul sedikit lega karena yang dikatakan Lee Kun tidak sesuai dengan perkiraan yang dikatakan petugas. 내가 가진 신분증 발급일은 10월 말쯤이야? 일주일이면 나와요. Di kerajaan Korea, Lee Kun tiba-tiba mengalami luka bakar lagi setelah ada sambaran petir. Melihat hal tersebut, Jo-young lantas panik dan mencari bantuan. 어이를 부르겠습니다. Lee Kun yang saat itu ditinggalkan oleh Jo-young pun lantas segera pergi. Singkat cerita, saat Taeul tengah bekerja, dia didatangi oleh Kang Shin-jae. Kang Shin-jae memberikan kartu identitasnya yang sudah jadi kepada Taeul karena dirinya lupa mengambil. Namun begitu mengejutkan, Taeul yang mengira tanda pengenalnya jadi pada bulan Oktober. Namun setelah dilihat tanda pengenal tersebut ternyata 11월 11일이야? 명단에서 누락돼서 ya, sesuai yang diucapkan Lee Kun, tanda pengenal Taeul diterbitkan tanggal 11 November 2019. Tak lama lalu Taeul mendapat telepon dari Lee Kun. 자넨 여전히 내 전화를 끊는군. Ia pun bergegas pulang dan langsung bertemu Lee Kun di pekarangan rumahnya bersama Maximus. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Lee Kun lalu menebak bahwa pada saat dirinya tidak di sini, tanda pengenal Taeul hilang. 신분증 잃어버렸었어? 오늘 맞구나. 말도 안 돼. Kemudian Lee Kun meminta Taeul agar ikut dengannya ke istana, namun tidak dengan naik mobil melainkan naik kuda Maximus berdua. Saat sesampainya di hutan bambu, Taeul sempat mengancam Lee Kun karena dia merasa kembali dipermainkan. 죽는다 진짜. 내가 미쳤지. 지금부터 무슨 일이 있어도 놀라지 마. Kuda pun berlari dan gerbang itu tiba-tiba muncul. Mereka menerobos portal dan akhirnya sampai di kerajaan Korea dengan Taeul yang masih kebingungan. Selang beberapa detik lalu Jo-young beserta pengawal lainnya datang menghampiri Lee Kun. Pertama-tama Taeul kaget dengan Jo-young yang wajahnya mirip Yoon-sup. Lalu Lee Kun menyuruh semua pengawalnya agar mundur 10 langkah dari hadapannya. Lee Kun lalu menjelaskan bahwa Jo-young adalah Yoon-sup di dunia Taeul. Taeul pun bingung dan hampir tak percaya dengan apa yang dialami sekarang. Di situ Lee Kun lalu memberitahu nama yang tak bisa disebutnya selama ini kepada Taeul. 이곤이다. Episode 4 pun selesai.